Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan Allah kesehatan serta semangat untuk belajar secara daring di rumah. Nah anak-anak, kali ini jumpa lagi bersama Bu Vika dalam mata pelajaran tematik, yaitu kita akan belajar matematika menentukan luas dalam satuan tidak baku. Nah sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu di tema 7. Nah kali ini kita sudah menginjak tema 7 karena kemarin kita sudah melaksanakan PTS. Kita sekarang ada di tema 7, subtema pertama, yaitu menentukan luas dalam satuan tidak baku. Nah kemarin di tema 3 kalau tidak salah kita sudah belajar tentang satuan baku dan tidak baku. Kalau satuan baku itu biasanya diukur dengan mulai dari milimeter, desimeter, sentimeter, dan sampai dengan kilometer. Nah kalau tidak baku kita biasanya mengukurnya dengan apa? Dengan jengkal atau biasanya dengan telapak kaki, langkah kaki, dan lain sebagainya. Kalau baku pasti kita mengukurnya menggunakan penggaris atau bisa dengan jangka sorong, meteran, dan lain sebagainya. Nah oke, kita kemarin dalam tema 6 sudah sempat belajar sedikit ya di subtema 4 tentang cara menentukan suatu luas daerah. Nah jadi kalau dalam tema 6 kemarin kita telah belajar menentukan luas suatu daerah. Ada daerah yang diarsir atau yang bertanda sedikit hitam. Nah itu berarti dia mau menempati luas tersebut. Nah kita menghitungnya dengan cara apa kemarin? Dengan satuan persegi. Nah kalau kita sekarang akan belajar menentukan luas suatu daerah menggunakan satuan tidak baku. Nah kita menggunakannya dengan apa? Dengan satuan persegi. Nah luas suatu bidang dapat ditentukan dengan menghitung banyak persegi suatu yang menutupi permukaan bidang tersebut. Sama seperti kita belajar kemarin, jadi suatu bidang itu dapat ditentukan dengan cara kita menghitung banyaknya persegi satuan yang menutupi permukaan bidang tersebut. Nah, kita gunakan contoh di sini ya anak-anak ya. Semisal Bu Vika memiliki persegi. Nah, gambar persegi seperti yang ada di layar. Nah, jika persegi adalah satuan luas, maka luas bidang di samping adalah 16 persegi satuan yang menutupi bidang pada gambar. Jadi, luas bidang pada gambar di samping adalah 16 persegi satuan. Dengan cara apa menghitungnya? Dengan cara memasukkan persegi yang kecil-kecil atau persegi satuan ke persegi yang besar. Masih sama dengan tema 6 kemarin. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Ibu Dewi menggoreng tahu yang dibeli. Sebelum digoreng, ibu memotong tahu menjadi 2 membentuk segitiga. Coba ya, bisa dibayangkan jika Bu Dewi menggoreng tahu yang sudah dibeli. Sebelumnya tahunya itu berbentuk persegi, tapi ibu memotongnya menjadi 2 bagian sehingga membentuk bagian segitiga. Bisa dibayangkan ya anak-anak ya. Nah, permukaan tahu yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi segitiga. Nah, kalau tadi mula-mula tahunya itu berbentuk persegi, lalu Ibu Dewi memotongnya menjadi 2 bagian.
dan bagiannya menjadi segitiga. Ini satu persegi bisa dijadikan dua segitiga, tetap sama ya. Nah, contoh lain, mungkin anak-anak bisa mengambil sebuah kertas ya anak-anak ya, mengambil sebuah kertas, lalu anak-anak bisa membaginya menjadi dua bagian ya. Nah, itu akan terdapat bentuk segitiga, dua bentuk segitiga yang mula-mula hanya satu persegi. Nah, ini ya tadi ya, kita umpamakan seperti gambar di atas ini. Lalu persegi dan segitiga dapat dijadikan satuan untuk mengukur suatu bidang. Jadi bidang apapun, kalau anak-anak ingin mengukurnya, contohnya punya buku tulis, berapa ya ini ya kira-kira luasnya. Nah, anak-anak bisa mengukurnya menggunakan persegi atau segitiga satuan benda apapun di sekitar kita. Nah, persegi yang ada di samping ini yaitu mula-mula persegi satuan yang utuh. Nah, kalau di samping ini setelah dibagi dua, dia itu menjadi segitiga satuan namanya. Nah, kalau dia dijadikan satu segitiga satuan menjadi dua segitiga satuan atau sama dengan satu persegi satuan. Nah, gampang ya. Sampai sini kira-kira anak-anakku kelas 3 sudah paham apa belum ya? Nah, oke anak-anak, itu tadi adalah menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan persegi atau segitiga satuan. Nah, kita sekarang juga akan belajar menghitung volume air. Bu Vika memberikan contoh yang sangat sederhana saja. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, Faisal, Rena, Budi, dan Fani ikut serta membuat jus nanas. Mereka bekerja sama dengan baik. Ada yang mengupas nanas, mencuci nanas, ada yang mengiris buah nanas, serta ada yang menyiapkan bahan dan peralatannya. Lalu mereka memblender dan digunakan untuk membuat jus cukup besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Jadi keempat teman ini akan membuat jus, tapi mereka bekerja sama untuk membuatnya bersama-sama, tidak membuatnya sendiri-sendiri. Faisal mengupas nanasnya, lalu mengiris buahnya, mencuci, lalu dijus, enggak. Jadi Faisal, Rena, Budi, dan Fani ini jadi satu dalam bekerja sama ya. Ini bagus sekali untuk anak-anak sehari-hari ya. Tidak hanya di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar kita juga perlu bekerja sama. Nah, keempat siswa ini bekerja sama untuk membuat jus. Biar menghemat waktu, biar menghemat tenaga. Jadi ada yang mengiris tadi, ada yang mengupas, mencuci, menyiapkan peralatannya, ada yang memblender. Setelah itu dijadikan satu dan dibagi menjadi 4 gelas. Mohon maaf ya, ini gelas yang digambarkan Bu Vika ini sisa satu, tapi nggak apa-apa. Nah, satu wadah blender ini berisi penuh air. Setelah dituang 5 gelas satuan, artinya volume satu buah blender ini setara dengan 5 gelas satuan. Anak-anak bisa mempraktekkannya di rumah dengan cara anak-anak boleh mencoba seperti Faisal, Rena, dan Budi ini. Jadi anak-anak mengukur gelas blendernya di rumah itu berapa gelas. Jadi berapa gelas ya kira-kira. Atau secara sederhana anak-anak bisa mengikuti contoh untuk memasukkan air di dalam botol aqua atau air mineral apapun yang besar ya. Lalu anak-anak bisa menuangkannya ke dalam gelas. Nah, di situ anak-anak bisa tahu berapa volumenya satu botol air mineral yang penuh yang besar itu. Jadi
setara dengan berapa gelas satuan. Nah, seperti itu. Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah. Biar anak-anak tahu kalau satu botol penuh itu sama dengan berapa gelas ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Vika untuk menentukan luas dalam suatu satuan tidak baku. Nah, anak-anak bisa mengerjakan tugas evaluasi matematika halaman 24 sampai dengan 26 Romawi 1 dan 2. Anak-anak cukup mengerjakan secara langsung di LKS disertai dengan caranya jika ada caranya. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini Bu Vika rasa cukup sekian, kurang lebihnya Bu Vika mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan meskipun sedikit senantiasa bermanfaat. Bu Vika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.